Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah, Ayahanda Bapak Haji Sugiri mata'anallah bituli hayati. Hadir di tengah kita ada Ustadz Ari, Ustadz Fahmi, segenap para pengurus, para sesepuh, keluarga besar Masjid As-Salimah. Hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga kita yang hadir Allah berikan kesehatan, yang mendengar juga di luar sana dikasih kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Insyaallah kita semua ketemu dengan bulan Ramadan, insyaallah. Kemudian kita niatkan juga untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, juga untuk pewakif masjid ini, kedua orang tua yang kita cintai, dan sahibil kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kana syai'unillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niatul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kitab yang kuning tipis halaman 10 ya.
Baris keberapa tuh? Kemarin terakhir ya ditutup dengan hadis baginda Rasul, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Benar itu ya? Wa muqarrabatun lakum ila rabbikum wa muqarrabatun ila rabbikum. Mati listrik ya? Atau karena tadi ini kebanyakan kipas angin hidup kali nggak kuat? Enggak, pakai token biasa aja dengan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jamaah buka halaman 40 ya, kitab yang seperti saya ini, cetakan Madinah. Wa'lam ya. Kemarin sebelumnya ada hadis, wajib atas Anda hendaknya kalian mendirikan qiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail merupakan da'bus salihina qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa muqarrabatun lakum ila rabbikum, qiyamul lail merupakan sarana mendekatkan diri Anda kepada Tuhan kalian. Wa mukaffaratun lisayyi'at, melebur segala keburukan-keburukan. Wa munhatun anil itsmi, mencegah dari dosa. Wa muttaridatun lidda'i anil jasadi, dan mengusir penyakit dari tubuh. Ya, itu kemarin berakhir di situ. Sekarang wa'lam. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafamihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu dah? Wa'lam, dan ketahuilah, anna man shalla ba'dal isya'i, sesungguhnya orang yang salat ba'dal isya'i, setelah salat isya. Marhaban Ustaz Adam, barakallahu fiik. Faqad qama minal lail, maka sungguh dia telah ya menghidupkan dari sebagian malamnya. Jadi kan kemarin dikasih keterangan kalau misalnya kita mau sholat witir atau sholat qiyamul lail, kita misalnya termasuk orang yang belum kuat, maka baiknya sholatlah habis sholat isya ba'diyah sawitir dah, ya, saking kita menjaga sholat witir begitu. Kalau kuat ya tidur, nanti bangun malam sholat dah ya, sholat tahajud, tobat tahajud, hajat, witir dah ya, begitu. Jamaah yang berbahagia. Nah, kalau kita misalnya dikatakan orang yang belum kuat, kita sholat isya, kemudian ba'da isya, lalu sholat witir dah ya, itu termasuk adalah apa? Anna man shalla ba'dal isya faqad qama minal lail. Bisa juga pemahamannya pokoknya sholat setelah isya ya, bangun tidur ke atas, pokoknya sholat ba'dal isya, sebelum tidur atau setelah tidur, itu dinamakan faqad qama minal lail. Dan termasuk orang yang ya
menghidupkan sebagian malam. Waqad kana ba'du salafus salih, dan sebagian salafus salih yusalli, salat, ya, wirduhu min awalil laili, wiridannya dari awal malam. Berarti awal malam kita mulai katakanlah dari jam 1 lah ya, begitu. Walakin fil qiyami, tetapi mendirikannya, melaksanakannya ba'dan naumi, setelah tidur, ya. Jadi salafus saleh menghidupkan malam itu, katakanlah salat tahajud, ya, salat taubat di malam hari itu ba'dan naum, setelah tidur. Makanya ketika mau tidur baca doa tidur dan niatin ya Allah, saya pengen bangun nanti malam, begitu. Nanti insya Allah bangunin kok. Kalau kita niat aja bangun, Allah bangunin. Atau bangun sadar kita. Ya, nah, segera berwudu dah tuh. Jangan udah Allah bangunin malah dipencet itu, dimatiin belnya, tanggung, ya, begitu. Irghamun lisyaitan, untuk menekan tuh, menekan setan. Wa mujahadatun linnafsi, dan mujahadah kepada dirinya, nafsunya. Karena nafsu ini pengennya enaknya aja, pengen tidur aja, ya, mukhalafah, melawan syariat Allah, ini melanggar aja. Karena karakter nafsu dasarnya jelek, ya. Nah, ini mujahadah, kita lawan tuh. Enakan tidur, kita bangun sama Allah, ya. Wasirrun ajibun, ya, dan rahasia yang sangat menakjubkan, yang luar biasa. Wa huwa tahajjud alladhi amara Allah bihi rasuluhu, wa huwa tahajjud, yaitu salat tahajud, alladhi amara bihi, yang amara Allah bihi, Allah memerintahkan bihi, ya, dengan salat tahajud, rasulahu, berarti ya, rasulnya. Fi qawlihi, dalam firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam, ya pakai min dia, ya tab'id, di sebagian malam. Fatahajjat, bertahajudlah Anda, ya, nafilatan lak, yang merupakan salat sunnah bagi Anda. Wa fil ma'thuri, dan dalam hadis ma'thur disebutkan, innallaha ya'jibu minal 'abdi, atau ya'jubu, sesungguhnya Allah ini kagum, ya, kepada seorang hamba, idza qama man 'ala firasihi, apabila dia bangun dari kasurnya, tempat tidurnya, wa baina ahlihi, dan diantara keluarganya, ila salatihi, menuju salat, wa yubahi bihi malaikatuhu, dan yubahi, apa, dibanggakan, membanggakan bihi, kepada orang yang bangun tadi, ya, keluarganya lagi pada tidur, dia bangun gitu. Siapa yang membanggakan? Malaikatuhu. Jadi para malaikatnya Allah itu bangga kepada orang yang dia bangun malam, ya, meninggalkan tempat tidurnya yang empuk untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa yaqbalu alaihi biwajhihil karim, dan Allah menerimanya, menyambutnya, ya, dengan wajahnya yang mulia. Artinya Allah senang banget tuh hambanya, dia mujahadah, dia lawan tuh nafsunya, ya, pengen dekat sama Allah, ya, malaikat bangga, dan Allah juga menyambut salat kita dengan begitu hangatnya, ya. Artinya Allah turunkan rahmat yang begitu banyak
kasih sayang, ya, ada namanya al-ata'at wan nafahat, itu namanya apa? Kekuatan spiritual, ya, nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawiyah. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yuqbahu bi talabil akhirah, sesungguhnya dikatakan jelek pada orang yang menginginkan akhirat, pengen surga, bahagia, tapi apa? Alla yakuna lahu qiyamul billail, tapi dia kagak punya ya kebiasaan untuk bangun malam. Ya, dari kita nih orang-orang yang sedang salik ilallah harus biasain bangun malam. Apalagi santri, bangun malam. Ya, semangat pengen ketemu sama Allah. Lihat tuh, malaikat bangga dan Allah sambut kita tuh. Ya. Dan dikatakan jelek bagi orang yang menginginkan bahagia di akhirat, tapi dia kagak punya kebiasaan bangun malam, ya. Kaifa, katanya, bagaimana? Wal muridu la yazalu taliban limazidin, ya. Seorang pelajar, seorang penuntut akhirat, la yazal, harus senantiasa limazidin, memberikan tambahan tuh, muta'arridan, mencari apa? Lin nafahat. Nah ini, ya, mencari nafahat. Apa nafahat? Al-ata'at, kenikmatan yang bersifat batiniyah, maknawiyah, ya, kekuatan spiritual. Ala dawam bil awqat. Nah ini secara kontinu, dawam, kontinu, awqat, waktu, terus menerus tuh dia mencari. Jamaah sekalian, ada hadis bunyinya begini: inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyamid dahrikum nafahat, sesungguhnya Tuhan kalian di setiap tahunnya itu memiliki nafahat. Bahasa sama tuh di sini. Apa nafahat itu? Bukan al khairat. Kalau khairat, kebaikan-kebaikan yang bersifat hissiyah, bisa dirasakan. Tapi ini bersifat maknawiyah, aibatiniyah, ukhrawiyah, spiritual. Ya. Nanti apa saja akan saya sebutkan beberapa hal. Ini kita ini dulu. Fata'arradulaha, maka carilah tuh, dapatilah karunia-karunia itu. La'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun la yasqa ba'daha abadan. Jika kita nih mendapatkan satu aja daripada nafhah tadi, tidak akan sengsara selama-lamanya. Ya. Nah, itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang punya hati yang bersih. Ya. Di malam-malam yang sangat mulia, apalagi besok nih malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa hidupkan nisfu Sya'ban dengan baca Yasin. Buka YouTube saya tuh tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Ya, baca Yasin 3 kali, isi dengan taubat, istighfar. Ada waktu lagi isi dengan salat 6 rakaat, salat awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Pada Isya isi lagi dengan salat tasbih. Sendirian boleh, berjamaah bagus, begitu. Ya, hidupkan tuh di malam-malam itu biar kita mendapatkan al-ata'at. Gitu, ya. Nah, di malam itu Allah turun ke langit dunia mengampuni semua dosa-dosa hambanya, kecuali 2 hal: orang yang musyrik, orang yang musahin, orang yang di dalam hatinya ada rasa dendam, benci, gedek aja sama orang, iri, hasad,
dengki, nah itu buang semua tuh. Kalau kita ingin mendapatkan nanti ataat di malam nisfu Sya'ban, ya, nanti apalagi puncaknya di malam Lailatul Qadar, maka tajhizul qulub, siapin hatinya. Mulai hari ini bersihin, jangan sampai ada penyakit hati dalam diri kita, bersihin semua. Terutama penyakit ghish, dengki, benci aja sama orang lain. Ya. Dan jamaah yang berbahagia, bulan Sya'ban ini disebut juga bulan liislahil qulub minal uyub, bulan untuk memperbaiki hati daripada aib-aib. Kalau bulan Rajab kemarin bulan liistighfari minadz dzunub, bulan untuk mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Bulan Sya'ban liislahil qalbi minal uyub, untuk membersihkan hati dari aib-aib. Ya. Kemudian kalau bulan Ramadan litanwiril qulub, untuk menyinari hati kita. Dan malam Lailatul Qadar hikmahnya muqarrabun atau qurbatun, untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada nasihat yang mahal yang dikatakan Nabi merupakan sunnah, ya, sunnah. Kata Nabi apa? Nasihat kepada sahabat Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi, in qadarta an tusbiha wa an tumsiya, jika Anda mampu setiap pagi, setiap sore, katanya, laisa fi qalbika ghisyun, upayakan di hati kita jangan sampai ada kebencian, ada dengki, ada iri sama orang lain. Faf'al, lakukanlah. Fa inna dzalika min sunnati, sesungguhnya membersihkan hati daripada ghish, ya, setiap pagi sore upayakan tazkiyatun nafas, tathhirul qulub. Itu min sunnati, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini indah ini. Jadi kita pemahaman sunnah itu ba'diyah, qobliyah, masuk masjid, ya, sunnah-sunnah zikir, apa namanya? Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad itu, ya, muqayyad. Tapi ini apa? Sunnahnya membersihin hati kita dari, ya, penyakit-penyakit hati, terutama ghish, kedengkian, kebencian. Katanya, ya, kalau Anda mampu kerjain setiap hari pagi sore, berupaya. Itu. Sesungguhnya hal itu merupakan sunnati. Faman ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia, katanya, ahabbani, telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, insyaallah nanti akan bersamaku di sorga. Ya, ada hati kita nih, gara-gara hati kita ada dengki, benci aja, itu ilmu susah masuknya. Allah ingin turunkan al-ata'at, an-nafahat, ya, ilham, nur, mizan, furqan, di hati kita nggak bisa. Ya, maka sayang, katanya, kata Imam Ghazali, siapin dari saat ini, bersihin hatinya, agar besok nih pas malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dikatakan malam prolognya malam Lailatul Qadar, ya, agar hati kita siap menerima, ya, karunia-karunia Allah yang begitu mahalnya. Apa saja sih, ya, karunia yang akan Allah berikan tuh. Nah, ini diantaranya saya buat buku ini, ya, nafahat pada malam nisfu Sya'ban dan malam-malam yang kita hidupkan. Yang pertama, katanya, ayyunzilallahu fi qalbil mu'min as-sakinah, Allah berikan rasa ketenangan di hati kita. Ini namanya nafahat, ya, al-ata'at, nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawiyah.
Banyak orang punya mobil banyak, mobilnya gede, rumahnya besar, bertingkat, isinya cakep, hartanya banyak, tapi hatinya kagak pernah tenang. Ya, nah ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang hatinya bersih, ya, dan dia hidupkan malam-malam yang mulia, insyaallah diberikan apa? Diberikan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Yang kedua, ayunzila fi qalbihi at-tama'ninah, dikasih juga ketenangan dalam hatinya. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan menyebut nama Allah maka hatinya akan tentram. Yang berikutnya karunia nafahat yang Allah berikan kepada kita, ya. Ayajalallahu fi qalbihi nuron. Nah ini Allah jadikan di hatinya ada cahaya, yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan. Ya, dia punya nur, punya ilmu yang membimbing dia tuh. Nah, ada orang berjalan tanpa ilmu, ada orang berbuat tanpa ilmu. Begitu. Wa man kana mayyitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Nah, ini ya, tadinya mati kami hidupkan dan kami jadikan baginya ada cahaya, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah banyak orang. Yang berikutnya, ya, Allah berikan kita nafahat ilahiyah, ya. Ayajalallahu fi qalbihi nuran yamsi finnas. Ada ya. Ayajalallahu lahu mizanan fi qalbihi. Allah jadikan di dalam hatinya itu ada mizan. Apa mizan? Ada neraca. Ya. Yaksifu bihi at-tayyib minal khabis. Dia bisa melihat tuh dengan neraca tadi, mizan tadi, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Wa minal haqqi wal haqqi minal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, terkadang orang nggak bisa bedain ini hak, ini batil. Kenapa? Karena hatinya masih qaflah, masih ada gemboknya. Nah, nanti ada diantara orang yang Allah cintai, gembok hatinya Allah buka, berikan dia nanti keyakinan, ilmu, cahaya, ya. Kemudian tuh, innittaqullaha yaj'al lakum furqanan. Tuh. Jika Anda bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan Anda punya furqan. Nah, bisa membedakan ini baik, ini buruk. Kemudian Allah berikan juga kepada kita apa? Allah muliakan kita, ayyukrimuhullahu fayaj'alahum min ahli maqamil ihsan. Ya, orang yang mendapatkan ataat, nafahat. Ya. Ya Allah berikan, ya, ini khususnya di malam nisfu Sya'ban, bisa Uber, ya, di malam Lailatul Qadar apa? Dia diberikan oleh Allah apa? Dimuliakan, dijadikan ahli maqam ihsan, dan menjadi orang-orang yang ibadahnya sudah ibadahnya ihsan. Ya'budullaha ibadatan fiha ladzah wa fiha khasyah. Dia beribadah, dia merasakan ada lezat. Ada orang ibadah hambar hatinya, nggak merasakan apa? Nggak merasakan kenikmatan, kelezatan. Hambar hatinya, khusyuknya hilang udah. Ya, melakukan amal soleh dia berat, ngaji kagak enak perasaannya. Ya, pecah pikirannya. Kalau orang yang ngaji enak, lezat, itu namanya dapat dia nafahat, karunia ilahiyah, ya. Kemudian ibadahnya juga menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, itulah membuat dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadhihi ibadatus salihin, inilah ibadahnya orang-orang salih.
al-khashin, orang-orang yang takut sama Allah, al-khashi'ina lillah. Lihat ada khas, ada khashi'in. Orang-orang yang khusyuk ibadahnya karena Allah. Kemudian di antara bentuk nafahat yang berikutnya adalah apa? Ayyukrimahullahu lahu, Allah muliakan dia, fayaftahu lahu fi qalbihi aynan yatalaqqa minha ilhamil mubashir min Allah. Apa? Dibuka hatinya, ya, dibuka mata hatinya oleh Allah sehingga bisa menerima ilham langsung dari Allah. Ilham atau terak aja, ya. Fatajiduhu musaddadan fil qaul. Kita lihat dia kalau ngomong bener aja, lurus. Kan ada orang ngomong kagak bener, seomong-omongnya pencak-pencok. Wa tajiduhu sahihan fi ma yahkihi wa yarwihi. Kalau dia ngomong, dia cerita itu bener semua isinya. Ilmu semua. Ya, nur semuanya. Lianna Allah yulhimuhu bihadzal hadis min indih. Karena Allah memberi ilham kepadanya. Allah mengatakan apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Ya. Kemudian juga yang berikutnya yang bersebut nafahat karunia ilahiyah. Marhaban Ustaz Endang. Barakallahu fikum. Ayyukrimahullahu, Allah muliakan dia. Fayaftahu lahu adana fuadihi. Allah buka tuh, ya, telinga kupi hatinya. Fayasmau tasbihal kainat. Ada orang-orang yang Allah muliakan kalau hatinya bersih, dia bisa mendengar alam ini bertasbih. Pohonan bertasbih, burung bertasbih. Ya. Sebagaimana firman Allah apa? Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Tuh, ya, bertasbih kepadanya, kepada Allah 7 lapis langit dan bumi dan orang-orang yang berada di antara langit dan bumi. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, katanya. Dan tidak ada sesuatu melainkan semuanya bertasbih memuji Allah, tetapi kalian kagak paham bagaimana tasbihan mereka. Burung bertasbih, pepohonan bertasbih, hewan-hewan bertasbih, ya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha lembut, Maha penyayang dan Maha pengampun. Nah, diceritain, cerita aja, ada orang-orang yang bisa memahami tasbihat alam ini, ya, orang-orang yang punya hatinya bersih, ya, para wali Allah. Contohnya nih, uhki hikayatan huna. Di sini saya ceritakan tentang Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Jadi ceritanya, beliau ini punya anak dan punya keponakan. Ya, ponakan dari silsilah dari istrinya, ya. Lalu beliau memilihnya siapa? Beliau memilih keponakannya, bukan milih anaknya yang akan menjadi khalifah penerus dalam silsilah tarbiyahnya, ya. Kemudian istrinya bilang begini, "Bang, ya, limadza tafaddala ibna ukhtika ala ibnika?" Kenapa Anda lebih memilih ponakan Anda daripada anak sendiri? Ya. Wasaqat alaihi kubbalu qaum. Akhirnya rame tuh. Ya, ulama-ulama pada ribut. Ya, kenapa Syekh lebih memilih keponakannya ketimbang anaknya? Fa amara bi ityanil isnain. Lalu apa? Diuji oleh Imam Ar-Rifai. Oke. Ya, kita uji keduanya. Wa uti kullu wahidin minhuma amran ayudhiba ilal ghayah
apa nih? Keduanya diperintahkan untuk pergi ke hutan. Ya. Dia membawa apa? Membawa keranjang besar. Pokoknya tugasnya ya barang siapa yang cepat memenuhi keranjang ini dengan rumput-rumput hutan, ya, maka itulah yang terbaik katanya. Ya. Pergi dua-duanya tuh ke hutan. Fadhahaba ibnuhu wa jaa bihamlin dakhmin fil lahadat. Anaknya ini masuk hutan, gak lama kemudian balik lagi. Itu keranjang itunya udah penuh dengan rumput-rumput. Tapi keponakannya ditunggu kok lama banget katanya. Ya, kagak datang-datang katanya. Kemudian disuruhlah orang lain untuk mencarinya, jemputnya. Udah, panggil dia ke sini dah. Ya. Faja'a wa laysa mahu syai'un. Ini keponakannya datang tapi keranjangnya masih kosong, agak ada satupun rumput yang dia potong. Ya. Kemudian faqala lahu lima lam ta'ti bima amartuka bihi. Nak, kenapa kamu kagak membawa rumput-rumput yang saya perintahkan? Apa jawabannya? Ya sayyidi, wahai guruku, kullama hamamtu an aqta nibtatan, setiap kali saya pengen motong rumput, sami'tuha tadhkurullaha azza wa jalla, aku mendengar rumput ini berzikir kepada Allah, menyebut Allah. Ya. Fastahi minallah azza wa jalla an aqtaha wa hiya tadhkuru. Aku malu sama Allah, aku pengen potong tuh pohonan, dia sedang berzikir kepada Allah. Ya. Faqala liman haulahu, maka berkatalah Imam Ar-Rifai ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, hal araftum lima wada'tu sirrahuna. Sekarang Anda tahu semuanya mengapa aku lebih memilih keponakanku ini ketimbang anakku. Ya. Hada a'ma wa hada basir. Anakku ini masih buta hatinya. Kalau ini dia Allah kasih basirah. Ya, nanti salah satu orang yang Allah cintai, dia dikasih basirah oleh Allah. Sami'ah oleh Allah. Ya, ada hadis itu. Hal yasihu ay yaquda a'ma mubassirin. Apakah bisa orang buta membawa orang yang melihat? Enggak bisa. Ya. In kana fi hadza zaman kadzalik. Jadi jamaah sekalian, orang yang hatinya bersih dan dia berupaya mencari ataat tadi, mencari nafahat ilahiyah, Allah berikan tuh. Ya. Nah ini, sesungguhnya Tuhan kalian di setiap tahunnya memiliki nafahat, apalagi di malam-malam yang mulia seperti malam nisfu Sya'ban, nanti malam Lailatul Qadar. Nah, siapkan hati kita dari saat ini untuk mendapatkan itu semuanya. Ya. Karena ada hadis begini bunyinya. Idza aradallahu li'abdin khairan, apabila Allah menginginkan seorang hamba itu baik, fataha lahu qafla qalbihi, Allah bukakan, katanya Allah bukakan apa? Qaflah. Apa qaflah itu? Gembok, kunci hatinya. Jadi ada orang yang hatinya tuh terkunci, dia gak bisa mendengar kebenaran, kebaikan, ilmu, rapat dia. Ya. Kalau Allah cinta sama dia, Allah buka tuh. Prek dibuka oleh Allah, terbuka. Ya. Wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidq. Lalu Allah berikan kepada hatinya itu apa? Keyakinan yang penuh kepada Allah. Kejujuran. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi. Ya, kalau ja'ala itu punya dua maf'ul dia. Dan Allah jadikan kepada hatinya apa? Wa'iyan. Hatinya itu cerdas, bisa memahami kondisi dengan baik.
Ya, dengan hati yang cerdas ini dah dia bisa menempuh seluruh hidupnya dengan mudah. Wa ja'ala lisanahu shadiqan, dan Allah jadikan hatinya ini shadiq, dia jujur. Ya. Wa khaliqatahu mustaqimah, karakternya, tabiatnya, akhlaknya lurus. Wa ja'ala udhunahu sami'atan, dan Allah jadikan kupingnya itu benar-benar bisa menangkap ilmu Allah. Ada orang-orang yang kagak bisa menangkap ilmu Allah. Kenapa? Karena kupingnya banyak maksiatnya, dengar gibah yang kagak, dengar yang jelek-jelek, ya tutup tuh. Di dalam majlis masih sempat tidur, tapi udah tutup banget. Harusnya dia senang, ya, nafahat itu Allah berikan. Tahan tuh rasa ngantuk, dia zalim sama dirinya. Waktu tidur, waktu belajar, waktunya makan. Saat itu namanya menjaga muru'ah majlis. Ya, saya terus menulis tuh tentang haibah majlis, keutamaan majlis, berkahnya duduk di majlis ilmu, merubah kita dari riya kepada ikhlas, cinta dunia bercinta akhirat, kagak takut jadi takut sama Allah. Ya, terus itu saya lagi perdalam terus. Ya, nanti kalau terasa sudah layak dicetak, saya cetak. Kemudian wa ainahu basirah, Allah jadikan hatinya, matanya itu basirah tadi, bisa melihat kebenaran, melihat kebaikan. Ya, ada orang kupingnya nggak bisa dengar yang baik-baik. Kalau yang jelek dia senang, kalau yang baik baru dengar dia tidur. Ya berarti hatinya masih ghaflah, tertutup. Ya, nah jamaah sekalian, pesan saya besok malam Nisfu Sya'ban hidupin, ya, ini bulan yang mulia, bulan liislahil qalbi minal uyub, bulan kita memperbaiki hati kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan karunia-karunia, nafahat-nafahat al-ata'at pada malam yang mulia. Allah turun ke langit dunia. Ya, diampuni semua orang kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah, orang-orang yang tadi musahin, yang hatinya ada dengki, benci kepada sesama. Maka nasihatnya tadi apa? Jika Anda mampu setiap pagi, setiap sore, upayakan hati Anda kagak ada rasa benci, dendam, sebel, apalagi dengki kepada orang lain. Tolongin aja. Ya, karena kalau masih ada susah ilmu masuk. Pilpres udah selesai udah. Jangan rame-rame mulut kita kotor di situ mulu udah. Ya. Lihat lagi ke depan, doain aja terus. Mudah-mudahan real count-nya bener. Saya kembali ke kitab ya. Ini kenapa saya ada lihat ada kata-kata ini muta'arridan lin nafahat ini. Ya, halaman 41 baru datang. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yuqbahu, katanya sesungguhnya yuqbahu dikatakan jelek nih, bi talabil akhirah, orang yang menginginkan akhirat, alla yakuna lahu qiyamun bil lail, tapi dia kagak punya kebiasaan bangun malam. Ya, pengen mendapatkan karunia ilahiyah tapi nggak pernah bangun malam. Taubat, tahajud. Dalam hadis lain, ya, Allah turun setiap malam tuh. Allah turun tuh ke langit dunia. Ya. Allah bilang apa bilangnya? Hal min taibin, apakah ada orang yang minta taubat? Akan aku terima taubatnya. Hal min mustarziqin, apakah ada yang minta rezeki? Akan aku kasih dia. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun? Akan aku ampuni dia. Ya. Hal mubtalan, apakah ada orang yang sedang kesulitan?
dapat ujian terus, akan aku kasih dia ke obatnya, resepnya. Hal min kada terus begitu. Sampai kapan? Sampai pagi, sampai subuh. Ya. Jadi ini malam yang sangat mahal. Sepertiga malam itu ya mahal. Maka Allah mengatakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya. Kalau pengen mulia ya bangun malam. Isi dengan baca kitab. Kita baca kitab ya. Kalau saya ya dipilih nih, karena di mana-mana ulama gitu. Ada majelis ilmu, ada orang yang masih zikir aja. Dia milih berzikir. Ya. Dia milih baca Quran. Itu sebetulnya kalah, itu orang yang kagak paham. Kalau dia paham haibah majlis, ya keberkahan majlis, dia tinggalin semua, dia ikut hadir di majlis. Karena dia hadir majlis, Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa mahalnya. Malaikat ampunin terus. Ya, kalau kan nafahat. Ya, oleh karenanya ulama bilang begini, kalau mau ngaji kemana-mana, zakkin nafsa qabla sima. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Di jalanan istighfar, selawat, bersih. Ya, nanti pas dengar ilmu ketangkap semua tuh. Karena hatinya bersih. Kalau hatinya kotor dah, ya kan sudah paham tuh. Al ilmu nurun wa nurullah apa? La yuhda lil ashi. Ilmu itu cahaya yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Bersihin zakkin nafsa qabla sima. Nanti hati kita seperti apa? Seperti kaset yang baru, yang bagus. Rekamannya langsung hebat, hasilnya bagus. Kenapa? Hatinya bagus, bersih, ya. Kaifa wal muridu la yazalu taliban limazidin. Bagaimana katanya seorang murid ya harus senantiasa mencari lebih, muta'arridan, siap dia mendapatkan nafahat tadi, al-ata'at, kekuatan-kekuatan spiritual, nikmat-nikmat yang bersifat batiniyah, ma'nawiyah, ukhrawiyah, baqiyahnya ala dawam bil awqat, ya sepanjang waktu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi bersabda, inna fil laili, katanya, la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Sesungguhnya pada satu malam itu ada satu waktu, katanya, ini lam taukid ya, bukan li sa'atin, la taukid. La yuwafiquha abdul muslimun. Ya, tidaklah seorang hamba yang muslim yuwafiquha, dia bertepatan gitu. Ya, yas'alullaha khairan, dia minta sama Allah kebaikan, min amri dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, illa, ini ada ilahnya ya, namanya manfi musbat, illa, melainkan a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan memberikan kepadanya, wa dzalika kullil lailah, dan hal itu Allah berikan juga di setiap malam. Ya. Jadi jamaah, jadi ada sesungguhnya pada satu malam ada satu waktu, ya. Kalau kita mohon sama Allah dan itu bertepatan tuh, ya, kita mohon kebaikan dunia dan akhirat, pas doanya itu mendapatkan muwafaqahnya Allah. Ya. Itu nanti apa kalau disang tadi, dia la yasqa abadan, tidak akan sengsara selama-lamanya itu. Dan kenikmatan itu Allah berikan juga setiap malam, Allah turun tuh ada. Ya. Kalau dalam pernyataan Imam Abul Hasan Asyadzali apa? Asyadzali. Wa 'alal aqil, orang yang cerdas, katanya,
Dia harus punya 4 waktu. Ada 1 waktu buat dia bermunajah kepada Allah, yunaji rabbahu. Kapan waktu yang paling mahal? Itu ya, dari waktu sahur sampai subuh itu. Itu waktu yang sa'atun yunaji fiha rabbah. 1 waktu dia bermunajah kepada Tuhannya. Kata ulama, waktu yang paling mahal waktu sahur sampai menjelang subuh. Maka wabil asharihum yastaghfirun. Yang kedua, harus ada 1 waktu katanya. Kalau yang sukses nih kita, yuhasibu fiha nafsahu. Harus punya 1 waktu dia bermuhasabah sama dirinya sendiri, introspeksi diri. Waktu yang paling baik dari asar sampai maghrib, muhasabah. Kalau dia dapat bagus-bagus, dia bersyukur sama Allah, minta bimbingannya terus. Kalau dia ternyata ada yang jelek-jelek 1 hari itu, ngomongin jelek, dia mohon ampun kepada Allah. Ya, saya ulang lagi, wa 'alal 'aqil. Orang cerdas itu dia membagi waktunya 4. Punya waktu untuk yunaji fiha rabbah. Ya, sa'atun yunaji. Ini kan ada kata-kata sa'ah, langsung saya nyetrum tuh ke yang lain-lain. Saya ingat 1 waktu dia bermunajah kepada Allah. Waktunya waktu sahur sampai subuh. Yang kedua, 1 waktu dia muhasabah dirinya. Waktu yang terbaik dari asar sampai maghrib. Yang ketiga, harus punya 1 waktu dia berkunjung, berziarah kepada gurunya, pada orang-orang yang dianggap baik, kompeten. Ya, apa hikmahnya? Yubasyiruna bi'uyubihi wa yudulluna ala rabbih. Agar dia dikasih lihat ya aib-aibnya atau dinasihatin. Lalu wa yudulluna, dan ditunjukkan dia kepada Allah. Itu ya, minta nasihat guru tuh, minta bimbingan guru untuk orang-orang yang kita anggap baik. Begitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang cerdas, orang yang mulia adalah orang yang punya 1 waktu dia untuk nafsunya sendiri, untuk dirinya, dan untuk hal-hal yang ya dibolehkan. Artinya bapak-bapak tadi ibadah udah, munajat udah, muhasabah udah, datang ke guru minta nasihat, bimbingannya udah. Ada 1 waktu buat diri kita dan untuk hal-hal yang dibolehkan. Artinya hidup ini kagak baku, enggak kaku tuh, ngaji terus, enggak juga. Ajak keluarganya jalan-jalan ke mall, beliin anak-anaknya sesuatu, girang dia. Ajak ziarah, begitu. Ya Pak, besok pagi hari apa? Sabtu ya. Hari Minggu, bisa Minggu penutupan pengajian di Al-Makmur. Hadir ya. Saya juga pengen niat membahas ini lagi. Ini lembaran kedua setelah yang saya YouTube-kan. Ini saya belum YouTube-kan ya. Tentang apa? Nafahat pada malam nisfu Sya'ban. Kembali lagi ke kitab. Akhrajahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi ba'di kutubillahi al-munazzalah. Dan di sebagian kitab-kitab Allah yang diturunkan. Maksudnya apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini kayak gini nih, sama juga bahasanya sama seperti kitab Nasuhul Ibadah kan. Kata kadzdzaba man idda'a, berdusta orang yang mengklaim mahabbati, cinta kepadaku. Ya. Fa idza jannahul lailu, apabila sudah malam naik, sudah mulai malam gulita gelap gitu,
nama anni, dia tidur dariku. Ya, ngakunya dia cinta amaku, tapi apa? Giliran malam apa namanya? Molor terus katanya. Alaysa kullu muhibbin, bukankah semua orang yang mencintai yuhibbul khalwata bihabibihi, dia suka berduaan aja, mojok aja, berkhalu aja dengan kekasihnya. Betul enggak? Ya. Kan kita paling senang apa? Berduaan aja sama bini kita di kamar. Ya. Alaysa kullu muhibbin, bukankah semua orang yang mencintai yuhibbul khalwata, dia suka, dia cinta berduaan aja, berkhalwat aja bihabibihi dengan kekasihnya, begitu. Giliran malam kita malah tidur. Harusnya malam bangun. Ada bangun ke toilet doang, pipis, tidur lagi. Ya. Nah, dia apa? Dikatakan orang yang kadzabun, pendusta, orang yang mengaku cinta sama aku katanya. Apabila udah malam, dia malah tidur dia. Malah dia ambil selimutnya tuh. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibi, bukankah semua orang yang mencintai dia suka berduaan aja, berkhalwat aja dengan kekasihnya. Kata-kata kadzabun jadi ingat. Manidda'a, barang siapa yang mengklaim annahu halan ma'allah, dia punya kedudukan bersama Allah, dianggap dia orang saleh. Tsumma zaharat minhunna, kemudian kelihatan dari dirinya 5 hal. Bahwa kadzabun maslubun, dia ada seorang pendusta. 1, orang yang apa? Tomak, serakah. 2, orang yang apa? Waqiah, orang yang apa? Lancang, bukan lancang ya. Orang yang dikatakan sama ulama itu enggak punya sopan, kata-katanya jelek. Apa sih namanya? Orang apa tuh gitu? Mulutnya sama ulama tuh mudah banget ngata-ngatain. Al-waqi'ah fi ahlillah namanya. Al-waqi'ah fi ahlillah. Ibadahnya yang berikutnya, ibadahnya tasannu, ya, pora-pora doang gitu. Ya. Terus ya. Waqala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti rahimahullah. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti berkata, semoga Allah sayang kepadanya, jumi'al khairu kulluhu fil laili. Lihat tuh, seluruh kebaikan itu dikumpulkan pada malam hari. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail. Nah, dan tidaklah uqidat itu diikatkan bagi seorang wali satu wilayah illa bil lail. Artinya tidaklah Allah berikan ya kewalian itu kepada seorang wali kecuali di malam hari. Nah kalau nggak salah di sini kemarin ya tentang ini saya menulis tentang malam. Malam itu simbol bagi orang mukmin, bagi orang saleh. Malam itu ada simbol kebaikan. Malam itu simbol kebaikan. Karena di malam itu lebih banyak nafahat ilahiyah. Dari wali itu ya, karena dijadikan oleh Allah wali itu di malam hari.
Tapi kalau bagi orang yang zalim, pendusta, malam itu simbol al-fasad, kerusakan, gelap dia. Ya. Makanya para wali itu uqidat liwaliyin wilayatun illa billail. Ya. Semua malam katanya, semua kebaikan berada di malam hari. Dan tidaklah kewalian satu wali itu, kata Allah, jadikan, Allah sempurnakan juga kecuali di malam hari. Wa qala sayyidi al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Sayyidi al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar berkata, man arada safa'a ar-rabbaniyya. Nah, ini juga termasuk an-nafahat nih. Barang siapa yang menginginkan kebersihan Rabbani, kejernihan Rabbani, fa'alaihi bil inkisari, maka dia harus inkisar. Apa inkisar itu? Merasa parau itu hatinya tuh, kagak nyaman aja. Kalau malam kagak bangun kagak enak gitu. Kalau malam dia nggak berzikir, nggak sholat, nggak baca kitab, kagak enak. Ya, fi jawfil lail, di tengah malam. Kan ada orang malam bangun tapi dia ngegemukin nafsunya aja. Dia buka TV tuh remote terus sampai pagi tuh. Atau dia liatin macam-macam TikTok, YouTube, apa yang bersifat syahwatiyah. Tapi orang-orang yang paham ahlillah, ya, nanti disebutin di mana? Kelezatan ahlillah itu ketika ibadah itu lebih daripada kelezatan ahli maksiat dalam maksiatnya. Nah, orang ahli maksiat kalau maksiat enak tuh ya, kata dia enak. Itu masih kalah enaknya dengan orang yang ahli ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu inkisar mukasar kulubum, hati-hatinya parau ya. Jadi maksudnya hamnya sama Allah aja gitu. Bukannya dia kagak enak banget, tapi bikinnya dunia aja, bukan. Gelisahnya tuh, hatinya gelisah. Kalau enggak dekat sama Allah dia bisa. Ya. Takut-takut Allah lihat dia Allah marah sama dia gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, yanzilullahu kulla lailatin. Nih lihat nih. Allah turun setiap malam ila samai dunia, ke langit dunia. Nah, ini saya jelasin dulu makna yanzilu. Turun bukan gimana turun kayak orang dari tangga. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah, latifnya Allah, kebaikannya Allah, ihsannya Allah tuh. Ya. Hina yabqa thuluthul lail, ketika sepertiga malam al-akhir, berarti waktu sahur tuh ya. Fayaqulu, Allah berkata, hal min da'in, apakah saat ini ada orang yang berdoa kepadaku? Fastajibu lahu, akan aku respon doa-doanya. Jadi pahamin kondisi ini biar kita isi waktunya, jangan sampai kosong gak ada ibadahnya. Hal min mustaghfirin, saat ini waktu sahur, apakah ada hambaku, ada orang yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Fa'aghfirullahu. Hal min sa'ilin fa'utihi, apakah ada yang mohon, meminta sesuatu, minta jabatannya, ya, minta keturunan, minta keberkahan, fa'utihi, akan aku beri dia. Ya, dan orang soleh itu yang bahagia malamnya tuh dikit tidurnya. Ya. Hal min taibin, apakah saat ini ada orang yang bertaubat kepadaku? Fa'atuba alaihi, akan aku terima taubatnya. Setiap malam tuh. Nanti pas malam nisfu Sya'ban Allah turun juga tuh, lain lagi karunianya. Itu Allah ampunin semuanya illa musahin, musyrikin wa musahin. Hatta yattali'al fajr, sampai subuh. Ya, waktu yang mahal,
Santri kalau udah jam 10 udah tidur, kagak bisa tidur, baca Quran pasti tidur. Pegang kitab tidur. Ya, susah tidur, zikir pasti tidur gitu. Niatin bangun malam. Nah, ya. Walau lam yarid fil hathi ala qiyamil lail ghairi hadza al hadithi lakafa. Seandainya katanya kagak ada lagi keterangan atau hadis nih fil hathi dalam memotivasi ala qiyamil lail untuk bangun malam ghairi hadzal hadis, selain hadis ini lakafa, cukup udah. Maksudnya apa? Motivasi kita untuk bangun malam, misalnya kagak ada hadis-hadis yang lain, cukup hadis ini. Ya. Apalagi tadi dibuka apa? Kata Rasulullah di atas ya. Alaikum biqiyamil lail. Wajib Anda bangun malam. Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Sesungguhnya kebiasaan orang saleh sebelum kalian adalah apa? Fa innahu, sesungguhnya bangun malam itu da'bus salihina qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Hikmahnya muqarrabatun lakum ila rabbikum, membuat kita dekat sama Allah. Wa mukaffaratun lisayyi'at, meleburkan dosa-dosa. Wa munhatun 'anil ismi, mencegah dari perbuatan dosa. Ini yang mahal. Wa muttaridatun lidai 'anil jasad, mengusir penyakit dari tubuh. Nah, kalau kita sudah divonis 3 bulan lagi meninggal karena penyakit kanker macam-macam, ya, bangun malam. Itu loh, ibu saya Allah yarham itu punya komplikasi, ibunda ya, itu sakit kanker apa tuh, kanker rahim. Udah divonis 3 bulan meninggal. Tapi Masya Allah semangat hidup itu, tiap malam bangun kuat malam, qiyamul lail kuat. Ternyata benar juga tuh, Allah kasih panjang. Berarti keberkahan dia menghidupkan malam. Seperti kemarin saya pernah cerita di mana ada orang yang miskin, dia minta doa nama Nabi Musa agar dijadikan orang kaya. Lalu Allah takdirkan dia kaya hanya 1 tahun doang. Musa bilangin nama dia tuh, Allah kabulin doanya, ya. Kan dia miskin nih, datang ke Nabi Musa, kamu kan Nabi Allah, doanya mustajab, doakan kami, tolong doakan kami agar kami jadi orang kaya. Nabi Musa doain tuh, Allah terima. Tapi kata Allah, Musa salamin nama suami istri ini, dia saya kasih kaya hanya 1 tahun saja. Ya, habis itu udah bangkrut lagi, miskin lagi. Kemudian ini suami istri Allah kasih kekayaan, tetapi mereka ini ternyata pemurah. Kata istrinya, bang, kita mumpung Allah kasih kaya, kita sering-sering bersedekah. Setiap malam dia selalu siapin besok pagi. Setiap malam begitu, sampai sudah habis 1 tahun, kebiasaan terus berjalan, dia siapin terus pagi, ya, hamnya hanya begitu. Dia siapin, dia bagi, dia bersedekah. Nabi Musa heran, lah kayak ini orang masih kaya aja ini. Ya. Akhirnya Nabi Musa bilang, Allah, bukankah engkau sudah janjikan dia hanya kayanya setahun aja? Apa kata Allah? Sedekah yang dia lakukan itulah, ya, yang merubah apa? Catatan takdir aku kepadanya. Ya, sama dengan tadi tuh kata dokter, menurut hitungan dokter mah 3 bulan meninggal udah, tapi dia kuat bangun malam, ya, tuh mengusir doa, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Dia lagi ya, kaifa wal kitabu was sunnatu tafihani, ya. Karena kitab sama sunnah jadi musanna, pakai musanna, tafihun, tafihani. Al-Quran dan sunnah itu sudah penuh banget, banyak banget. Bitarghibi fihi, ya, memberikan motivasi tentang bangun malam. Wal hasu alaihi, dan memberikan semangat.
Walil 'arifina billahi fil qiyami bil laili manazilatun syarifah, dan bagi para arif-arif billah di dalam bangun malamnya mereka memiliki manazilat, ya, manzilah makam-makam yang mulia. Wa adwaqun latifah, dan mereka memiliki zauk-zauk yang sangat lembut. Yajidunaha fi qulubihim, mereka dapatkan itu di dalam hati mereka. Min na'imil qurbi minallah, dari kenikmatan dekat kepada Allah. Nah, ini memang ya. Walazzatal unusi bihi, dan kelezatan dekat kepada Allah. Ya, kita bacanya waladzatun aja. Waladzatul unusi bihi, dan kelezatan dekat kepada Allah. Unus itu dekat. Wa thayyibul munajati, dan baiknya bermunajah sama Allah. Wal muhadatsati ma Allah, ya, ada dialog sama Allah tuh. Ya, rasakan kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Laqad hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ya, laqad hamidani abdi. Maliki yaumiddin, laqad majjadani abdi. Ada dialog, ya. Nah, ini saya punya buku juga. Saya tulis ini salat bimakna munajah, ya. Kita merasakan ada anallaha wujudan haqiqiyan, ya. Judulnya itu tentang risalatus shalah ala kitabillah wa sunnah zahiran wa batinan. Baik. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum la fi 'ishin tayyibin. Katanya, jika ahli sorga fi mithli ma nahnu fihi, seperti kita yang sekarang ini, innahum, sesungguhnya mereka ahli sorga, la fi 'ishin tayyibin, pasti hidup dalam kehidupan yang baik. Wa qala akharun, kemudian ulama yang lain berkata juga, ahlul laili fi lailihim, orang yang ahli lail, artinya orang yang suka bangun malam, menghidupkan malamnya, fi lailihim, dalam malam mereka, aladzu, lebih lezat, min ahli lahwi fi lahwihim, daripada ahli orang-orang yang ahli main dalam mainnya mereka. Bapak-bapak, saya tanya, siapa yang paling suka main bola misalnya? Kalau lagi main bola enak tuh, gocek sono gocek sini, nikmat banget tuh. Atau main bulu tangkis dah, atau anak-anak suka main game, ya, itu enak, lezat ya. Kalau yang suka tuh, ya, itu masih kalah lezatnya dengan orang yang ahli malam, ya. Bapak-bapak ingat tuh ya, game itu bencana tuh bagi anak-anak yang sedang belajar tuh, tantangan itu ya. Lihat lagi ya. Wa qala akharun, ulama yang lain berkata, mundu arba'ina sanatan, menjadi tamyiz ya, sejak 40 tahun, ma ghammani syai'un illa tulal fajri. Masya Allah, sejak 40 tahun, ya, tidak ada sesuatu yang membuat aku katakan tertidur, ya, kecuali terbitnya pagi. Wa hadan na'im, artinya malam itu selalu beliau terjaga itu. Ini adalah kenikmatan, la yakunu illa ba'da tajarru'il mamarat. Tidak akan terjadi kenikmatan ini kecuali setelah apa? Tajarru'il mamarat. Ada jur'ah, ada tegukan yang terus berulang-ulang. Dia apa? Dia istiqomah terus, ya, maka lama-lama menjadi lezat, jadi nikmat. Wa tahmilul masyaqqat fil qiyam, ya,
dan membawa kesulitan-kesulitan dalam apa? Dalam bangun malam. Artinya tidak akan terjadi itu kecuali setelah dia terus mararat, berulang-ulang kali dilakukan tuh, ya. Dan membawa kesulitan berat itu dalam bangun. Kama qala Utbatu al-Ghullam, sebagaimana Utbah al-Ghullam berkata, kabatul laila 20 sanatan wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra. Saya lupa tadi tuh cari yang pas kata kabat tuh. Saya baca tadi sekilas saja, ini ada kata kabat tuh, apalah yang pas ya? Diartikan baik apa buruk nih? Kabatul laila, apa kabat tuh? Lihat di kamusnya. Kabatul laila 20 sana. Artinya di malam hari selama 20 tahun saya kabatu gitu ya. Saya lupa nanti kalau salah. Kemudian wa tana'amtu bihi, dan dengannya aku juga, dan aku juga tana'amtu, menikmati itu malam selama 20 tahun di malam selama 20 tahun yang lainnya. Apa kabatul bil? Misalnya ya, kita artiin kabatul lail. Aku terbelenggu misalnya. Coba ya. Selama 20 tahun aku terbelenggu, artinya terbelenggu itu dia ngikutin syahwatnya aja. Ya, tidur terus misalnya. Maksiat terus. Kemudian juga di 20 tahun yang lain aku mulai merasakan nikmatnya malam tuh. Dia bisa isi dengan kebaikan, amal-amal soleh. Poin kulta, dan jika Anda bertanya, madza aqra'u fi salati bil laili? Ini kata Syekh Al-Habib Abdul Haddad, apa yang saya baca dalam salat saya di malam hari? Wa kam rakaatun yanbaghi an usolliya, dan berapa rakaat yang seharusnya aku salat? Fa'lam, ketahuilah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwazib fi tahajjudihi, tidak mendawamkan, mengistiqomahkan dalam tahajudnya, ala qiraati syai'in makhsusin, atas bacaan sesuatu yang khusus. Nah ini ya, kan suka orang nanya. Kemarin banyak pertanyaan tuh saya nge-share itu, Kiai kalau sholat awabin bacanya apa sih? Ya, sholat 6 rakaat itu 3 salam antara maghrib dan isya, kata Nabi pahalanya sebanding 12 tahun ibadah. Itu bacanya apa? Nah, saya cari-cari, banyak ulama mengatakan kayak gini, nggak ada bacaan yang dikhususkan. Baca surat-surat apa saja kita bisa, boleh ya. Tapi ada juga ulama yang mensarankan di rakaat pertama kedua dia baca kulhu 6 kali, lalu dia baca Al-Fatihah kulhu 6 kali, Falak sekali, kemudian Nas sekali. Di rakaat yang kedua juga sama begitu, kemudian salam. Rakaat yang berikutnya 4 5 6 7 3 4 5 6 itu boleh baca surat apa saja ya. Jadi maksudnya apa? Bacanya apa nih? Baca apa saja, tidak ada ya, tidak diharuskan kata dalam tahajudnya atas bacaan sesuatu yang khusus. Wa minal hasani, nah ini selalu gitu. Kayak Syekh Muhammad Zaki Ibrahim ketika beliau ditanya, kalau sholat tasbih ya, kalau sholat tasbih itu bacanya apa yang paling bagus? Nah, beliau bilang wa minat tahassun, nah di antara yang paling baik katanya, tentu saja lupa tuh, sholatnya 4 rakaat ya kan, 2 salam kan kalau malam. Bacaannya pertama baca apa? Wailun kalau salah ya,
wailun. Kedua al-kafirun. Kemudian yang berikutnya lagi baru kulhu. Apa satu lagi? Baca idza zulzilatil ardu fil zilzalaha, al-kafirun. Lalu an-nas, ini nasru apa? Idza jaa, idza jaa alam apa? An-nasr. Apa bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu. Ya, kalau saya enggak salah dalam kitab Usul Syekh Muhammad Zaki Ibrahim memberikan arahan kalau kita sholat tasbih 4 rakaat itu bacaan suratnya di rakaat pertama baca setelah Al-Fatihah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kedua bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga idza jaa nasrun. Kok saya jadi lupa tuh apa? Saya capek nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Keempat baru kulhu al-ikhlas. Nah itu ya. Nah gitu urutan kalau kita sholat tasbih. Besok nih malam nisfu Syaban, kalau di buku yang saya buat tuh cara menghidupkannya, udah ikut aja tahlil yasinan 3 kali yasin. Kemudian ada waktu sholat 6 rakaat tuh namanya awabin atau sitis saat. Kemudian habis isya bangun lagi sholat tasbih ya. Kalau mampu amal gitu bisa kemarin di sini. Ajak masyarakat diundang semuanya nih ya. Jadi setiap masjid saya serukan jadi pelopor. Ajak masyarakatnya, ini malam apa? Malam yang sangat mahal. Jangan sampai kita lalai lupa kagak sempet menghidupkan malam nisfu Syaban. Malam diangkatnya, amal-amal kita dilaporin. Amal mulai lagi malam dicatat, cetak dari kebaikan dan keburukan. Ya, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya. Ini besok masih ngaji lagi apa udah tutup? Hah? Besok ini aja ya, besok ngasih lagi karena besoknya lagi saya berangkat umroh udah. Ya, mumpung saya masih berumroh. Oke. Kita tutup baca Al-Fatihah. Semoga yang hadir Allah berikan futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah wan nafahat wal ataat al-ilahiyah. Ala hadiniya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى